Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur hari ini sudah hidup lampunya. Mudah-mudahan kayaknya masjidnya perlu genset. Antisipasi. Iya. Insyaallah hari ini kita bahas seorang sahabat mulia yang namanya sama dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sama dengan nama Nabi. Namanya Muhammad bin Maslamah. Jadi ternyata ada nama sahabat yang namanya Muhammad. Muhammad bin Maslamah Al-Ansari Al-Ausi Al-Badri. Berarti beliau orang Ansor. Orang Ansor dari suku Aus. Dan beliau adalah orang yang ikut dalam perang Badar. Ini khusus. Al-Badri itu khusus. Al-Badri itu berarti orang yang ikut dalam perang Badar, dan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya sudah diampuni, yang sekarang dan yang akan datang. Ya, sampai segitu fadilahnya. Ya, orang yang ikut dalam perang Badar. Dan beliau adalah salah satunya Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah beliau berumur kurang lebih 77 tahun. 77 tahun. Dikatakan bahwa beliau meninggal tahun 46 Hijrah. Berarti lahirnya sekitar 31 tahun sebelum Hijrah. 31 tahun sebelum Hijrah. Berarti ya beda dengan Nabi sekitar 25 tahun atau 24 tahun tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Maslamah, ya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah, maka terjadi perang Badar tahun kedua hijrah. Setelah perang Badar itu kaum muslimin menang, dan orang-orang Yahudi itu semakin mereka semakin sombong, karena mereka menganggap bahwa orang muslim itu berperang dengan orang Quraisy itu tidak imbang menurut mereka. Ya, bukan lawannya. Coba kalau perang dengan kami, orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ketika mendengar kaum muslimin menang di perang Badar, itu diperingatkan oleh Rasulullah. Ya, sudahlah, masuk Islam saja. Tapi mereka tidak mau. Ya jangan sombonglah wahai Muhammad. Ya, Anda itu berperang dengan orang yang tidak tahu peperangan, tidak tahu senjata. Ya, dikatakan orang-orang Quraisy itu orang yang tidak imbang. Coba kalau berperang dengan kami. Ini tabiatnya orang Yahudi seperti itu dari dulu sampai sekarang. Aslinya orang Yahudi itu tidak berani perang. Tapi kalau diplomasi gertak orang, masya Allah.
Jadi sampai sekarang seperti itu sifatnya Yahudi. Siapa yang kuat, siapa yang ya bisa ya menteror orang lain, maka dia akan menang. Karena dalam sepanjang sejarah kaum muslimin ketika berperang dengan orang Yahudi itu tidak pernah dengan Yahudi itu perang langsung berhadapan, tidak pernah. Karena orang Yahudi itu pengecut. Sampai hari ini sifat mereka seperti itu. Orang Yahudi tidak berani perang lawan berhadapan-hadapan, tidak berani. Palestina dengan Yahudi, coba lihat orang Israel itu kalau menyerang Palestina, bom, bisa mereka pergi, tidak berani mereka. Seperti itu saja. Nah, dari dulu juga seperti itu. Maka tapi karena memang mereka ini sombong luar biasa, lalu ya mereka semakin ya merajalela. Ada seorang yang namanya pimpinan seorang orang Yahudi yang dari Bani Nadir. Yahudi itu ada 3 di Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah namanya. 3 suku. Ya. Dan masing-masing mereka itu punya perumahan sendiri. Ya. One gate system. Tidak bisa dimasuki orang lain. Jadi komplek perumahan itu awalnya itu memang sudah dimiliki oleh Yahudi. Dan dari dulu sampai sekarang orang Yahudi itu tidak mau campur dengan orang lain. Eksklusif mereka. Orang-orang Yahudi sampai sekarang seperti itu. Jadi 3 suku di Madinah itu masing-masing punya kompleks sendiri. Bukan kompleknya, bentengnya sendiri. Temboknya bukan temboknya perumahan kita, ya. Batu asli. Ya. Kalau buat kita itu buat pondasi, buat mereka itu buat tembok benteng ini mereka. Dan tebalnya luar biasa, bisa 1 meter. Ya. Jadi kuat sekali. Salah satu orang Yahudi yang sangat benci dengan Nabi itu namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini banyak nama Ka'ab, ini banyak. Ka'ab bin Malik itu sahabat. Ya. Kalau Ka'ab bin Malik itu sahabat. Ini Ka'ab bin Al-Ashraf ini orang Yahudi. Orang Yahudi Bani Nadir, pimpinannya Bani Nadir, ya, yang sangat benci dengan Islam, dan dia itu orangnya dikatakan bahwa Ka'ab bin Ashraf ini orangnya gagah, kaya, dan penyair. Jadi orator. Kalau ngomong Masya Allah pintar. Dan syair itu bagi orang Arab ya sama dengan medsos hari ini. Syair itu sama dengan medsos hari ini. Orang itu bisa berperang gara-gara syair, gara-gara pantun itu bisa bangkit semangatnya. Dan orang bisa menangis berhari-hari gara-gara mendengar syair. Itu dampaknya luar biasa. Maka Ka'ab bin Ashraf ini itu selalu membuat syair-syair yang menjelekkan Nabi. Bahkan kemudian Ka'ab bin Ashraf ini mulai menghina perempuan-perempuan muslimah. Maka karena kebenciannya yang begitu luar biasa pada Islam, dan setelah perang Badar kaum muslimin menang, orang Quraisy kalah, maka yang bertakziah, kalau istilahnya yang menyampaikan bela sungkawa kepada orang-orang Quraisy itu siapa? Ka'ab bin Ashraf ini. Jadi ketika orang Quraisy kalah, mereka pulang ke Mekah, maka Ka'ab bin Al-Ashraf ini pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah dan menyatakan bahwa ikut
turut berduka cita di atas kematian pimpinan-pimpinan orang Mekah. Maka di saat itulah ketika dia berkunjung ke Mekah itu, maka orang-orang Mekah bertanya kepada Ka'ab bin Ashraf ini. Ka'ab bin Ashraf ini kan dia orang Yahudi, ahlul kitab. Maka oleh orang-orang Mekah ditanyakan kepada Ka'ab bin Ashraf, wahai Ka'ab bin Ashraf, menurut Anda mana yang lebih baik, agama kami atau agamanya Muhammad? Apa jawab Ka'ab bin Ashraf? Agama kalian itu lebih baik dibanding agamanya Muhammad. Bohong. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat An-Nisa, ya, ayat 51. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidaklah kamu memperhatikan, ya, orang-orang yang diberikan nasiban minal kitab, bagian dari kitab Taurat. Mereka diberikan Taurat. Selalu dibimbing orang-orang aslinya orang Yahudi semua. Nabi Isa juga, ya, mereka semua. Tapi kemudian istilah Yahudi itu memang dipergunakan oleh Al-Quran. Menurut salah seorang ulama bahwa Yahudi itu kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Yahudi di dalam Al-Quran, itu biasanya itu menyebutkan sifat-sifat jeleknya orang Yahudi. Orang-orang Bani Israel. Bani Israel itu kan sebenarnya bagus, ya. Bani Israel itu pujian, anaknya hamba Allah, ya. Israel itu kan hamba Allah, ya. Bani Israel anaknya hamba Allah. Tapi kemudian mereka disebut dengan Yahudi itu karena memang sifat-sifat mereka yang jahat dan selalu, ya, membunuh para rasul dan mendustakan. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka itu beriman kepada al-jibti wat taghut, pada berhala-berhala, taghut dan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi. Wa yaqulun, di sini, dan mereka berkata lil ladzina kafaru, dan orang-orang Yahudi, Ka'ab bin Ashraf ini dan rombongannya itu ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy, agama mana yang lebih benar? Agama kami, orang-orang Quraisy yang dengan patung di sekeliling Ka'bah, atau agamanya Muhammad? Maka mereka menjawab, wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu. Mereka mengatakan bahwa orang-orang Quraisy itu ahda, lebih mendapatkan petunjuk, minal ladzina amanu sabila, di jalannya orang-orang yang kalian ini lebih, ya, mendapatkan petunjuk dibanding orang-orang Muslim atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa, ya, Ka'ab bin Ashraf ini peranannya luar biasa. Dan selain dia memang orang kaya, ya, dia, ya, orangnya gagah, orang kaya, dia penyair, dan dia pimpinan dari suku Bani Nadir. Kemudian setelah Ka'ab bin Ashraf ini kembali ke Madinah, melihat perlakuannya yang seperti itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada, ya, sahabat, man li Ka'bi ibn Ashraf, ya,
siapa yang akan membereskan Ka'ab bin Ashraf. Ya. Jadi Rasulullah SAW, ya, beliau tidak memerintahkan sesuatu, tentu pasti ada latar belakangnya. Dan ini orang kafir. Ini orang kafir. Ini orang Yahudi yang awalnya mereka itu aslinya mereka adalah orang yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Jadi ketika mereka mendatangi orang-orang Quraisy, itu sebenarnya orang Yahudi ini telah melanggar perjanjian dengan kaum muslimin. Ya. Karena Quraisy musuh muslimin. Tapi justru mereka pergi ke sana, ya, mengucapkan bela sungkawa kepada orang Quraisy dan menyatakan bahwa agamanya Quraisy itu lebih baik dibanding agamanya Rasulullah SAW. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang akan membereskan Ka'ab bin Al-Ashraf? Maka mengacunglah Muhammad bin Maslamah. Jadi Muhammad bin Maslamah ini sahabat yang luar biasa, yang diberikan tugas yang sangat berat oleh Rasulullah SAW, atau beliau memilih tugas yang sangat berat sekali. Karena Ka'ab bin Ashraf ini bukan orang sembarangan. Dia pimpinan Bani Nadir. Dia orang kaya. Dia gagah, dia juga orang yang ahli bela diri. Dan dia juga seorang penyair. Pasti untuk membunuh orang seperti ini bukan pekerjaan yang mudah. Maka Muhammad bin Maslamah beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk mengucapkan sesuatu yang mungkin itu nanti itu sebuah kebohongan, atau nanti itu akan kalau kata-kata yang kurang baik, tapi itu untuk strategi agar Ka'ab bin Ashraf ini bisa dieksekusi. Kalau tidak seperti itu tidak bisa. Maka Nabi mengatakan, silakan Anda, kata Nabi, Anda saya berikan kekuasaan, diberikan izin oleh Nabi untuk mengucapkan apa saja, silakan. Yang penting kepalanya Ka'ab bin Ashraf bawa ke sini. Maka Muhammad bin Maslamah mendatangi Ka'ab bin Ashraf dan mengatakan kepada Ka'ab bin Ashraf, wahai Ka'ab bin Ashraf, sesungguhnya laki-laki ini telah membuat susah kami, selalu minta sedekah kepada kami. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Kan muhajirin miskin, orang-orang muhajirin miskin, mereka pindah dari Mekah ke Madinah, itu dibantu oleh orang-orang Ansor. Maka Nabi minta sedekah, Nabi minta bantuan kepada orang-orang Ansor supaya mereka membantu orang-orang muhajirin. Maka Muhammad bin Maslamah mengatakan kepada Ka'ab bin Ashraf bahwa orang ini selalu minta sedekah kepada kami, karena itu habis sudah harta kami. Tiap hari, tiap bulan. Ini sudah berapa tahun ini? Sudah hampir 2 tahun. Bayangkan 2 tahun kaum muslimin di Madinah. Belum ada tanda-tanda ekonomi mereka mau membaik. Maka Ka'ab bin Ashraf langsung mengatakan, kan dari dulu saya beritahu kepada Anda, wahai Muhammad bin Maslamah, kenapa tidak dari dulu kamu sadar? Karena memang dulu ketika sebelum Islam, sebelum Rasulullah pindah ke Madinah, itu Muhammad bin Maslamah
dengan orang-orang Yahudi itu bersahabat memang, ya, termasuk ya terikat perjanjian atau sekutunya. Maka oleh Ka'ab bin Ashraf ini kesempatan. Ya, kenapa kamu tidak tinggalkan? Ya sudah. Kalau hanya menyusahkan kaum muslimin, hanya menyusahkan kalian di Madinah, kenapa kalian tidak meninggalkan kaum muslimin? Ya, tidak usah. Ya, tapi kata Ka'ab, ya saya pikir dulu. Maka Muhammad bin Salamah mengatakan, boleh tidak saya pinjam kepada kalian 1 karung atau 2 karung korma? Kata Ka'ab bin Ashraf, ya boleh, tapi harus ada jaminan. Pinternya Yahudi dari dulu sampai sekarang, orang itu kalau sudah minjam pasti diikat. Orang kalau sudah minjam pasti diikat. Mereka tidak mau meminjamkan uang tambah jaminan. Maka Ka'ab bin Ashraf minta jaminan 1 karung 2 karung korma, tapi jaminannya Masya Allah. Apa jaminannya? Ya, kata Ka'ab bin Ashraf, jaminannya adalah istri-istri kalian. Tapi Muhammad bin Salamah ini pintar. Wahai Ka'ab bin Ashraf, ya tidak mungkinlah kami menjaminkan istri-istri kami. Ya, Anda ini orang Arab yang paling gagah. Anta ajmalul Arab. Memang Ka'ab bin Ashraf ini gagah, luar biasa. Istri-istri kami tidak pantas untuk Anda, tidak layak untuk Anda. Kalau begitu kata Ka'ab bin Ashraf, anak-anak kalian. Maka Muhammad bin Salamah mengatakan, apa nanti kata orang kalau kami menjaminkan anak-anak kami? Dulu bapaknya ini pernah, anak ini pernah dijual oleh bapaknya 1 karung korma. Aib buat kami. Tidak jadi. Maka Muhammad bin Salamah mengatakan, bagaimana kalau jaminannya senjata? Kata Ka'ab bin Ashraf, bagus. Kalau senjata lebih bagus lagi. Nah, maka disinilah sebenarnya Ka'ab, Muhammad bin Maslamah itu bisa masuk. Kalau jaminannya senjata, berarti nanti ketika Muhammad bin Maslamah mengantarkan senjata itu tidak jadi masalah oleh Ka'ab bin Ashraf. Ya. Nanti ketika Muhammad bin Maslamah membawa senjata ke bentengnya Ka'ab bin Ashraf, itu Ka'ab bin Ashraf tidak akan curiga. Maka akhirnya disepakati bahwa nanti senjatanya akan diantar di malam purnama bulan itu, sekitar 1 pekan atau 2 pekan lagi. Kemudian Muhammad bin Maslamah tidak sendirian. Ya, ada Abu Nailah. Ya, Abu Nailah ini adalah saudara susuannya Ka'ab bin Ashraf, tapi sudah Islam. Jadi mereka punya tim, ada sekitar 5 orang. Maka Abu Nailah juga datang ke sana, ya berunding, tapi sudah dimatangkan dulu di luar, sehingga hasilnya sama. Yang menjadi jaminan adalah senjata. Maka di malam yang sudah dijanjikan itu, Rasulullah SAW itu melepas ya sekitar 5 orang dari Ansor. 5 orang dari Ansor, pimpinannya adalah Muhammad bin Maslamah. Ya, Muhammad bin Maslamah ini dikatakan ya kalau fisiknya itu mirip-mirip dengan Umar. Tinggi, besar, hitam gitu. Ya. Memang cocok untuk orang bagian intelijen, eksekusi paling cocok. Ya. Muhammad bin Maslamah. Selesai Isya, Rasulullah SAW melepas mereka. Ya, Nabi mengatakan semoga kalian berhasil. Ya. Kemudian Nabi sholat malam.
Nabi tahajud, Nabi berdoa sampai nanti mereka pulang. Maka berangkatlah Muhammad bin Maslamah dengan Abu Nailah dan 3 orang lagi ke bentengnya Ka'ab bin Ashraf. Maka di malam itu Ka'ab bin Ashraf ternyata malam pengantinnya, istri baru lagi, ya, menghobinya nikah ini orang. Ya. Di malam purnama seperti itu, maka kemudian ya Ka'ab bin Ashraf, benteng itu tidak bisa tembus sebenarnya, tidak bisa tembus. Ya, sekali lagi memang orang Yahudi sifatnya seperti itu. Mereka memang pertahanannya seperti itu, berlapis. Ya, tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam komplek mereka. Maka Ka'ab bin Ashraf itu tidak bisa masuk. Ya, justru ya Ka'ab bin Ashraf itu yang keluar dari rumahnya, turun dari rumahnya, kemudian keluar dari bentengnya sendiri. Tapi kata istrinya baru nih, ya, curiga, istri curiga. Saya kok mendengar bau darah. Saya mendengar bau darah. Atau saya tidak enak. Kayaknya Anda ini akan dibunuh. Kata Ka'ab bin Ashraf, tidak mungkin. Yang datang adalah Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini adalah sepupu saya dulu. Ya. Dan Abu Nailah. Abu Nailah ini sepupunya, saudara susuannya, bukan sepupu, saudara susuannya. Maka tidak mungkin. Pasti mereka tidak akan mencelakakan saya. Dan kata Ka'ab bin Ashraf, kalau memang masalah membunuh itu memang sudah pekerjaan saya, kata Ka'ab bin Ashraf. Kalau laki-laki dia dipanggil untuk urusan seperti ini memang ya sudah biasa. Ini memang urusan laki-laki, kata Ka'ab bin Ashraf. Tapi Ka'ab bin Ashraf ini juga dia tidak ini, dia tidak turun tanpa senjata. Dia tetap bawa pedang, tetap waspada. Kemudian Ka'ab bin Ashraf yang turun ya dengan wangi-wangian yang luar biasa. Ya. Memang Ka'ab bin Ashraf ini sukanya memang suka berpakaian yang rapi, yang gagah, suka wangi-wangian. Kemudian dia turun, maka Ka'ab Muhammad bin Maslamah itu langsung menyambut. Masya Allah, luar biasa, ya, wangi sekali. Maka ya Ka'ab bin Ashraf ini mulai tersanjung. Akhirnya mereka bicara, maka Muhammad bin Maslamah mengatakan, boleh tidak saya mencium kepala wahai Ka'ab bin Ashraf? Kata Ka'ab bin Ashraf, silahkan, tidak apa-apa, wangi sekali. Iya, kata Ka'ab bin Ashraf. Tahu tidak kamu, ini parfum nomor 1 gitu. Tidak ada orang pakai parfum segini. Ini parfum yang luar biasa. Dan bagi orang Arab, mencium kepala itu kehormatan. Mencium kepala itu kehormatan. Kalau ada syekh datang, biasanya dicium kepalanya. Ya, sini, di sini. Itu kehormatan, kebanggaan. Ya, itu berarti untuk ya takzim. Maka Muhammad bin Maslamah itu mengajak, gimana kalau kita jalan-jalan, mumpung lagi bulan purnama. Akhirnya diajak jalan-jalan semakin menjauh dari bentengnya orang Yahudi itu. Tak lama kemudian ya jalan lagi, minta izin lagi. Wah, Masya Allah, saya pengen cium lagi. Boleh tak? Boleh, kata Ka'ab bin Ashraf. Kesekian kalinya, maka ketika mereka sudah merencanakan, nanti ketika saya sudah mencium kepalanya dan saya pegang kepalanya, maka kalian bunuh dia. Maka akhirnya ya dicium, kemudian dipegang kepalanya, lalu dibunuh. Karena tidak mati. Ya, Ka'ab bin Ashraf ini juga gesit luar biasa. Ya, bahkan sahabat ada yang kena. Akhirnya ya
Muhammad bin Maslamah sendiri yang menusuk dari belakang sampai tembus ke depan. Dan Ka'ab bin Ashraf ini teriak luar biasa sehingga orang-orang Yahudi itu pada menyalakan lampu semua malam itu. Tapi mereka tidak berani keluar juga. Ya. Akhirnya ya matilah Ka'ab bin Ashraf dan kemudian ya kepalanya dibawa kepada Rasulullah SAW. Nabi sudah tunggu. Ya. Ketika mereka datang, Nabi mengatakan, "Aflahal wujuh." Ya, aflahatil wujuh. Beruntung kalian. Kata Rasulullah SAW. Kata mereka, "Anda yang beruntung, wahai Rasulullah SAW." Ini kepalanya Ka'ab bin Ashraf. Ini tugas penting yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah. Dan beliau memang ya terkenal di sepanjang hidupnya beliau Muhammad bin Maslamah ini melakukan tugas-tugas yang seperti itu. Maka nanti di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Muhammad bin Maslamah itu seperti ya ketua KPK. Itu kalau orang melihat Muhammad bin Maslamah berkunjung ke daerah itu pasti gubernurnya langsung ketakutan. Ini masalah ya, pasti ada masalah ya. Kalau Muhammad bin Maslamah disuruh oleh Umar ke suatu daerah, berarti itu ada masalah. Ya, pasti ada masalah. Pernah suatu saat, ya Muhammad bin Maslamah ini diutus oleh Umar ke Kufah. Kufah itu kan dulu atau Irak atau Persia itu ditaklukkan oleh Persia. Kemudian setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas ya diangkat sebagai gubernur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kan wajar. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini itu beliau ya Sa'ad bin Abi Waqqas kan orang yang ya sama dengan Umar. 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya. Beliau itu ya rumahnya dekat pasar sehingga berisik. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu membuat pagar. Ya, rumahnya dipagari oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan dibuat gerbangnya. Maka sampai laporan ke Umar bahwa orang-orang itu tidak bisa masuk 24 jam ketemu dengan gubernur. Kayaknya Gubernur Umar itu kalau pegawainya kerjanya harus 24 jam. Tidak ada cerita libur. Ya. Siang malam harus siap melayani rakyat seperti Umar bin Khattab. Tapi Sa'ad tidak mau. Maka dibuat seperti itu. Maka sampailah berita itu ke Madinah. Bayangkan dari Madinah ke Kufah 1000 kilo. Nah, berangkat Muhammad bin Maslamah berangkat sampai di Kufah, sampai di depan gerbangnya rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu pintu gerbangnya dibakar oleh Muhammad bin Maslamah. Itu pengawalnya Sa'ad mengatakan, ya Sa'ad tanya, ya melapor sama Sa'ad pengawalnya, "Pak Gubernur, pintu gerbang dibakar orang. Siapa yang bakar?" Katanya Muhammad bin Maslamah. Oh, kalau itu biarkan saja. Ya, tidak apa-apa. Ya, memang tugasnya dia. Tugasnya dia seperti itu. Jadi, ya Muhammad bin Maslamah ini, ya beliau kerja apa yang ditugaskan sudah gitu. Kalau Umar memerintahkan bakar ya bakar sudah. Nanti perundingan baru setelah itu. Eksekusi dulu baru berunding. Nanti baru ketika ketemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas baru bicara bahwa Umar menyuruh saya untuk membakar gerbang ini. Ya. Karena ya ini menghalangi orang tidak bisa berjumpa dengan gubernur 24 jam. Ya sudah, assalamualaikum. Balik lagi ke Madinah. Selesai.
Ini tugas-tugas yang ya diberikan oleh Rasulullah dan yang para khalifah setelah Rasulullah, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga di waktu peperangan atau pengusiran Bani Nadir nanti, ya, Bani Nadir diusir, ya. Ini kan belum diusir, baru pimpinannya dieksekusi oleh Ka'ab bin Ashraf. Nanti pengusiran Bani Nadir itu juga yang diutus oleh Rasulullah itu Muhammad bin Maslamah. Ya. Kemudian beliau datang ke sana dan mengatakan bahwa, mengucapkan, Rasulullah berpesan bahwa kalian diberi waktu 10 hari untuk bersiap-siap meninggalkan Madinah. Barang siapa yang tinggal lebih 10 hari masih ada di Madinah, maka kepalanya saya potong. Selesai. Ya begitu, ya Muhammad bin Maslamah. Kemudian ya beliau, ya orang-orang seperti itu ternyata di akhir hayat beliau atau ketika kemudian nanti ya kaum muslimin ya sudah di masanya Ali bin Abi Thalib, ya kan beliau lama hidupnya, tahun 46 Hijrah. Itu berarti melewati 4 khalifah ini semua. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sudah meninggal semua. Ya, ketika di zaman Ali itu terjadi fitnah, ya, tahun 35 Hijrah sampai tahun 40 Hijrah itu, maka Muhammad bin Maslamah, ya, kalau kita melihat sejarah track recordnya beliau seperti itu, tegas sekali, luar biasa. Ternyata di zaman fitnah beliau tidak pernah ikut, tak mau ikut. Beliau termasuk salah seorang yang tidak mau ikut dalam fitnah di antara kaum muslimin. Ya. Padahal beliau eksekutor luar biasa. Kalau melihat ya, track recordnya sebelumnya. Maka di zaman peperangan Siffin, peperangan Jamal, peperangan antara Aisyah dengan Ali itu ya banyak sahabat yang tidak ikut. Di antaranya adalah Muhammad bin Maslamah. Dan juga perang antara Ali dengan Muawiyah, beliau tidak ikut. Ya, beliau tidak ikut. Bahkan kemudian beliau mengganti ya pedangnya itu dengan pedang kayu. Artinya apa? Dia tidak mau ikut, tidak mau ikut terlibat dalam pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Dan di antara yang tidak ikut, ya selain dari beliau, di antaranya adalah Usamah bin Zaid. Kenapa? Karena Usamah bin Zaid itu dulu pernah membunuh orang yang mengucapkan La ilaha illallah, padahal sudah kalah. Ketika orang itu dia duel dengan Usamah bin Zaid, kemudian dia kalah, lalu ketika akan dibunuh dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka ya Usamah itu lagi muda seperti itu, semangat, langsung tetap dibunuh. Maka ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW yang seperti itu, maka Nabi sangat marah kepada Usamah. Tapi kata Usamah, ya Rasulullah, dia itu masuk Islam karena ingin selamat. Maka Nabi mengatakan, apakah kamu sudah membelah dadanya wahai Usamah sehingga kamu lihat isi hati? Ya. Maka kemudian juga Usamah bin Zaid ketika terjadi fitnah peperangan antara sahabat Ali, itu Usamah itu tidak ikut, tidak mau ikut, tidak mau pedangnya itu menumpahkan darah kaum muslimin. Ya otomatis kan ini perang muslim sama muslim, pasti yang terbunuh juga muslim. Dan korbannya luar biasa, ya ribuan, ya korbannya perang itu. Ada yang mengatakan malah ada 40.000 yang meninggal dalam perangnya Ali dengan Muawiyah. Maka termasuk yang tidak ikut dalam fitnah ini adalah Muhammad bin Maslamah.
Ini ya di antara kiprah beliau, dan kemudian beliau meninggal biasa di tahun 46 Hijrah. Kalau bicara tentang keutamaan beliau, beliau adalah orang Ansor, dan segala keutamaan yang dimiliki oleh orang Ansor berarti ini termasuk keutamaannya Muhammad bin Maslamah. Orang Ansor itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa laulal hijrah lakuntu imra'an minal Ansor. Nabi mengatakan kalau bukan karena hijrah pasti saya orang Ansor. Begitu kata Rasulullah SAW. Lau salakal ansar syi'ban wa salakan nasu syi'ban akhar, maka Rasulullah akan ikut jalannya orang Ansor. Kalau Ansor lewat satu jalan dan orang lain lewat jalan lain, maka kata Nabi, saya akan ikut jalannya orang Ansor. Ini utamanya orang-orang Ansor. Dan Muhammad bin Maslamah adalah orang Ansor. Maka ketika Rasulullah SAW itu selesai perang Fathu Makkah, perang Hunain, itu Nabi membagi-bagi ghanimah kepada orang-orang Muhajirin dan orang-orang yang baru masuk Islam. Orang-orang Ansor tidak diberikan oleh Nabi. Apa kata orang-orang Ansor? Sekarang Nabi sudah lupa dengan kita. Ya. Nabi sudah kembali ke kaumnya dan melupakan kita. Ya, mereka diberi, kita tidak diberi. Maka Nabi kemudian mengumpulkan orang-orang Ansor dan tanya, gimana pendapat kalian? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam khutbah beliau yang panjang, ya, wahai Ansor, apakah kalian mau dengan sisa-sisanya dunia, ya, dan ya, orang-orang mengambil sisa-sisanya dunia dan kalian kembali ke kampung halaman kalian dengan membawa Rasulullah SAW. Maka disitulah Nabi mengatakan, Allahumma arham al-ansar, Allahumma ighfir abna al-ansar wa li abna al-ansar wa li abna'i al-ansar. Ya Allah, ampunilah dosanya orang Ansar, anak-anaknya orang Ansar, dan keturunan-keturunannya orang Ansar. Dan ini termasuk ya Muhammad bin Maslamah di sini semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah singkat sedikit tentang Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo. Dengan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum